Ya, pertama-tama saya di sini berbicara selaku praktisi hukum dan juga sebenarnya kan saya ini juga adalah pengacara induktif ya. Yang pertama-tama bahwa memang laporan Dr. Richard Lee terhadap Doktiv kan sudah cukup lama. Prosesnya kurang lebih hampir 8 bulanan ya. Lalu sebelum tahun baru kemarin, kurang lebih 4 hari lalu, saya sempat komunikasi dengan Doktiv karena pemberitaan di media bahwa Doktiv ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. DRL itu loh. Nah, saya konfirmasi ke beliau dan beliau menyatakan bahwa benar eh, dia ditetapkan sebagai tersangka ya di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan DRL. Nah, saya perlu jelaskan bahwa memang eh, setiap warga negara Indonesia, Dokter juga menyatakan bahwa dia akan menghormati proses hukum yang akan berjalan dan upaya hukum nanti akan dia lakukan setelah tahun baru ya. Saya belum tahu apakah upaya hukum itu adalah upaya hukum pra peradilan atau upaya hukum yang lain ya. Tentunya masih dia mengkaji dulu bersama tim lawyernya karena ini kan menyangkut kasus pencemaran nama baik ya yang melibatkan Doktif dan juga di sini pelapornya adalah saudara DRL. Ya, sebenarnya kan memang perlu ada identifikasi ya secara tepat terkait dengan hukum yang berlaku. Kita ini kan menekankan pentingnya pemenuhan unsur-unsur hukum dalam penerapan pasal ITE pastinya ya, sehingga mencerminkan polisi itu profesional dan menguraikan aspek hukum pada kasus publik seperti ini ya. Jadi tadi kan disampaikan bahwa Doktif ditetapkan sebagai tersangka. Uh, Doktif sendiri waktu komunikasi sama saya dia menyatakan bahwa benar dia ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tersangka kan belum tentu orang bersalah. Masih ada upaya-upaya hukum lain yang bisa membatalkan status tersangka tersebut. Ya, selama dikatakan itu benar, kalau yang Doktif katakan itu benar di media sosial, itu tidak akan bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Karena kalau ITE itu ketika kita katakan sesuatu yang tidak benar. Misalnya contoh, saya pakai baju kuning, tapi saya katakan baju hitam. Nah, berarti kan tidak benar dong. Kan begitu. Jadi pasal yang disangkakan Doktif itu kan Undang-Undang ITE pasal 27A. Ya kan? Sehingga ini kan terkait dengan masalah pencemaran nama baik di media sosial. Ancaman hukumnya di bawah 4 tahun ya dan denda 500 jutaan gitu. Tapi di sini kan mungkin KUHP baru yang akan dipakai kemungkinannya. Undang Nomor 1 tahun 2023. Di sini jelas mengatur tentang pencemaran nama baik, tentang penghinaan, ya. Dan saya rasa Doktif siap kok untuk menghadapi uh, status tersangkanya dia yang hadapi sekarang gitu. Ya, jadi setiap perkara yang di bawah ancaman hukuman di bawah 4 tahun itu memang polisi akan memberikan kesempatan untuk mereka bermediasi ya, untuk bertemu kalau memang ada komunikasi yang baik dan bisa adanya suatu perdamaian dan akhirnya ada pencabutan. Sebenarnya menurut Doktif sendiri bahwa DRL sudah hubungi yang bersangkutan untuk sama-sama bisa saling cabut laporan karena Doktifnya juga melaporkan yang bersangkutan kan gitu. Dan kalau misalnya dipanggil minta polisi untuk mediasi itu kan wajib ya. Setidaknya kalau Doktif tidak hadir karena berhalangan kan PH-nya Doktif bisa hadir untuk mewakili yang bersangkutan. Info daripada Doktif sih katanya ada DRL atau orangnya menghubungi untuk kalau bisa mereka bisa berdamai lah gitu. Karena kan DRL juga dilaporkan Doktif juga statusnya kan sudah naik juga sebenarnya. Kita tunggu aja kapan akan disampaikan kepada publik kan gitu. Kalau mediasinya gagal ya proses hukumnya running dong, berjalan. Tentunya pastikan pemeriksaan tersangka. Yang kedua pemberkasan, lalu eh, berkasnya diserahkan ke pihak kejaksaan dan nanti kalau misalnya P21 diterima tersangka dan juga barang bukti itu akan diserahkan ke kejaksaan untuk persiapan sidang kan itu kan normatif ya normatif hukumnya kan seperti itu. Dia perkara yang ancaman hukuman di bawah 5 tahun biasanya polisi memberikan kesempatan untuk mereka bisa namanya restoratif justice atau bahasa kerennya itu mediasi. Jadi mereka diberi kesempatan untuk bertemu dan juga untuk eh,
menyampaikan mungkin unek-unek dan sebagainya, dan kalau memang sepakat untuk sama-sama damai dan mencabut laporan, ya kan, artinya kan mungkin ada syarat-syaratnya di situ kan, kita nggak tahu apa yang disepakati di sana. Tapi prinsipnya bahwa kepolisian itu membuka ruang untuk bermediasi, restorasi justice itu wajib ya. Toh di misalnya si terlapor tidak datang atau si pelapor tidak datang, nggak apa-apa. Kan itu kan bisa bikin surat kuasa kepada PH, ya kan, untuk bisa hadir mewakili karena mungkin karena dia di luar negeri atau dia sakit atau alasan yang menurut hukum benar ya, kan gitu. Iya, jadi kan di dalam restorasi justice itu ketika nanti mereka dua misalnya sepakat dan akhirnya berdamai, ya otomatis kan udah pasti pencabutan laporan kan gitu. Ketika sudah dicabut laporan dan berdamai dengan syarat-syarat yang terpenuhi, artinya kan perkara tidak bisa dilanjutkan lagi kan gitu. Intinya begini ya, penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Polisi bekerja berdasarkan alat bukti itu dulu ya, bahwa alat bukti itu kan pasti satu ada keterangan saksi, ada keterangan petunjuk, ada dokumen atau surat, lalu ada keterangan daripada ahli, baru ada laporan atau keterangan daripada si pelapor sendiri. Polisi mengantongi dua alat bukti saja, orang dijadikan tersangka. Tersangka berarti orang belum tentu bersalah, itu loh. Jadi harus kalian pahami bahwa tersangka itu belum tentu bersalah. Orang dinyatakan bersalah atau tidak itu hanya di pengadilan, bukan di kepolisian. Tapi polisi berdasarkan KUHP, kalau sudah menemukan dua alat bukti yang cukup, ya polisi boleh menetapkan seorang sebagai tersangka, dan tersangka pun punya hak hukum untuk melakukan upaya hukum termasuk pra peradilan ya, begitu ya. Jadi saksi itu tidak perlu banyak-banyak dalam aturan KUHP. Saksi itu dua orang aja udah cukup, ya kan. Lalu ada bukti surat, misalnya screenshot atau video yang disampaikan dokter di publik kan gitu. Lalu keterangan daripada ahli ini menyatakan ini bahwa kata-kata ini apakah melanggar undang-undang ITE atau tidak, kan begitu. Tapi kita berharap, kemarin saya bilang sama dokter, kalau memang ini kedua orang ini kan sama-sama profesi sebagai seorang dokter, ya kan. Jadi kalau memang nanti tanggal 6, informasikan tanggal 6 besok akan Betul, terjadi mediasi. Nah, betul. jika mediasi itu berhasil, pihak kepolisian dapat mengajukan rekomendasi untuk menghentikan proses hukum tersebut. Tapi jika tidak berhasil, kasus akan dilanjutkan video satu kejaksaan dan selanjutnya akan proses di pengadilan kan gitu. Ya kalau menurut saya itu kalau misalnya mediasinya berhasil ya kan, kita kan juga punya prinsip terkait dengan restorasi justice. Itu kan sistem hukum kita diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ya. Kita fokus pada pemulihan atau kerusakan yang terjadi hanya pada pemberian hukuman. Jadi dampak hasil daripada mediasi itu sendiri itu merupakan kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kan gitu. Jadi contoh ya, jika mediasi berhasil, pihak kepolisian dapat mengajukan surat keterangan tidak ada tindakan pidana, namanya SK TTP atau menghentikan proses penyidikan. Ya, berdasarkan rekomendasi atau kesepakatan daripada kedua belah pihak dari hasil rekomendasi daripada restorasi justice tersebut. Jadi jika kasusnya sudah masuk tahap penuntutan, jaksa juga bisa menarik dakwaan. Ini kan masih tahap kepolisian nih. Toh kalau sampai di tahap penuntutan pun, kalau misalnya keduanya berdamai, jaksa bisa narik dakwaan atau mengusulkan perjanjian pidana, saksi ringan, kan begitu. Ya ada aturannya, ya. Jadi memang statusnya juga akan dibatalkan kalau memang adanya restorasi justice dan sama-sama sepakat untuk berdamai. Dan itu semua akan sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati bersama antara si terlapor dan juga si pelapor. Tapi ketika mediasi itu gagal, itu proses hukumnya akan berlanjut ke tingkat misalnya contoh sekarang kan sudah jadi tersangka, berarti tingkat kejaksaan, ya kan, pengumpulan lebih lanjut dan bahkan bisa sampai nanti proses pengadilan, nanti hakimnya akan menilai apakah saudara Doktif itu terpenuhi unsur pidana uh, undang-undang ITE-nya atau tidak. Dan saya juga perlu jelaskan bahwa ya aspek hukum potensial yang muncul ya setelah contoh pemulihan nama baik ya. Ini kan bicara tentang nama baik personal ketika kita menyerang, merendahkan, memfitnah nama baik seseorang di media sosial. Intinya kalau ada yang
menyaksikan atau yang melihat komen kita atau status kita terkait dengan nama baik seseorang, ya kan? Tentunya kan mereka dua ini kan akan, atau saksi-saksi itu akan menjadi saksi nanti di kepolisian, di pengadilan. Tapi saya perlu jelaskan, kemarin juga saya sampaikan, Doktif, apakah nanti akan ada damai? Dibilang, iya nanti kita lihat ke depan. Perlu saya jelaskan bahwa pemulihan nama baik itu jika kesepakatan tercapai. Misalnya kedua belah pihak ini sepakat, misalnya Doktif melakukan sesuatu, diminta menghapus unggahannya, minta maaf secara terbuka. Itu pun kalau Doktifnya mau, karena Doktif juga melaporkan si DRL juga di kepolisian, apakah sepakat sama-sama mencabut laporan. Karena ini kan tergantung daripada kesepakatan kedua belah pihak ya, yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Jadi berdamai atau tidak berdamai tergantung dua belah pihak ini, bukan tergantung pihak kepolisian. Polisi tidak bisa mengatur orang untuk berdamai. Polisi hanya tugasnya adalah melakukan proses lidik, sidik, dan menyerahkan kepada kejaksaan dan lanjut kepada proses persidangan kan gitu. Ya macam-macam. Karena kan ketika nama orang tercemar, pekerjaan dia kan pasti juga akan terpengaruh kan. Rezekinya juga akan terpengaruh. Udah pasti dia sampaikan pemulihan atau penyampaian permintaan maaf, ya kan? Mungkin ada pergantian biaya dan lain sebagainya. Itu tergantung daripada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau Doktif siap banget. Dia katakan dia siap untuk menghadapi proses hukum. Karena menurut Doktif bahwa yang disampaikan itu benar. Jadi kalau ketika disampaikan media sosial itu benar, itu tidak bisa. Nanti di pengadilan pasti Doktif itu akan dituntut bebas. Tapi ketika dia nyatakan sesuatu di media ternyata tidak sesuai dengan fakta, ya kan? Apa dikatakan itu tidak benar dengan sesuai dengan contoh yang saya ngomong, saya pakai baju hitam, tadi saya ngomong bajunya putih. Itu kan sesuatu yang tidak benar. Itu pasti kan dia akan mendapatkan proses hukum dan ancaman hukuman. Tapi kalau misalnya disampaikan itu benar, ya tidak mungkin Doktif akan dihukum. Kan begitu. Untuk menghadapi proses hukum ini. Tapi dia juga menghormati ketika polisi memang memberikan kesempatan untuk restorasi justice. Ya. Tapi kalau memang proses ini misalnya restorasi justice-nya gagal, dia siap untuk menghadapi proses itu. Karena apapun menurut Doktif bahwa yang disampaikan itu benar. Dan kalau orang menyatakan sesuatu di media sosial itu benar, tidak bisa. Hukum tidak bisa akan menyentuh yang bersangkutan. Kecuali dia nyatakan sesuatu itu hoax. Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Ya kan? Ya, jadi sama-sama saling Sama-sama lapor. pencemaran nama baik kan, Bang? Bukan, kalau DRL sendiri ada pasal Yang konsumen ya? tersendiri. Iya. Ya, jadi nanti itu kan nanti akan diproses tersendiri. Tapi saya dapat informasi bahwa Dokter menyatakan bahwa ya kemungkinan statusnya DRL juga akan naik ya. Jadi kalau salah saya sih sama-sama kan duanya kan dokter nih, ya kan. Kalau bisa ya apapun yang terjadi mungkin sebelumnya ya mengingat mereka itu satu profesi. Kalau menurut saya kalau bisa ya di sama-sama saling memaafkan lah, saling cabut laporan kan begitu. Bagi Kurang tersangka. tahu juga, kurang tahu, tapi itu informasi daripada si Doktif ya, bahwa memang ada seseorang atau istilah orang DRL ya menghubungi kalau bisa ada penyelesaian sama-sama cabut laporan gitu. Tapi Doktif menyatakan dia siap untuk menghadapi proses hukum ini. Dia akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Ya, jadi memang perlu saya jelaskan sebagai seorang praktisi hukum bahwa ketika berbicara di media sosial, ketika mengupdate status di media sosial, supaya jangan sampai menyerang privasi seseorang, menghina, memfitnah, melecehkan nama baik orang lain. Makanya saya sarankan gunakan jari itu baik dan benar ketika mengetik, ketika menyampaikan sesuatu di media sosial. Karena Anda akan berhadapan dengan undang-undang ITE. Ya, dan saya rasa sebagai orang ketimuran, apapun ya saya sarankan kepada Dokter dan DRL sama-sama satu profesi. Ya, kalau saya damai itu indah, apalagi menyambut tahun baru 2026. Mari kita berkreasi yang positif, mari memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, supaya profesi apapun kita di Republik ini salah satunya juga menjadi contoh bagi publik atau masyarakat Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.